Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat mengikuti untuk mendengarkan paparan yang nanti akan saya sampaikan, yaitu pada mata kuliah metode penelitian pendidikan agama Islam yang diampu dan disampaikan dan diajarkan oleh beliau Bapak Dr. Muhammad Nur Rohim Maksum. Teman-teman yang berbahagia, kesempatan ini perkenalkan saya nanti akan memaparkan tentang desain penelitian tindakan kelas. Tentu sebagai seorang pendidik, teman-teman semua sudah paham bahwa di setiap kelas itu memiliki potensi-potensi berbagai macam permasalahan. Baik itu permasalahan yang disebabkan karena penyampaian metode, atau mungkin permasalahan-permasalahan lain yang terkadang membutuhkan solusi terhadap permasalahan yang ada di kelas tersebut. Nah, kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana desain penelitian tindakan kelas itu bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di kelas maupun nanti akan berkembang pada lembaga pendidikan. Baik, silakan bisa menyimak apa yang akan saya sampaikan. Teman-teman yang saya hormati, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang desain penelitian tindakan kelas. Nah, tugas ini tadi sudah di awal saya sampaikan, saya sebagai mahasiswa MPAI UMS tahun 2023 akan menyampaikan tugas yang diberikan. Jika kita telah lebih dalam bahwa apa itu PTK atau yang sering disebut dengan Classroom Action Research, yaitu upaya berkelanjutan untuk memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di kelas dalam metode pembelajaran, memetakan permasalahan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi ini adalah upaya kita sebagai seorang pendidik untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di kelas kita dengan dalam metode pembelajaran, memetakan permasalahan dan untuk mendapatkan solusi. Kemudian PTK adalah sebagai sebuah penelitian refleksi diri, karena kita sebagai seorang pendidik tentu harus setiap saat merefleksi diri kita, karena apa yang kita kerjakan tentu mungkin ada kekurangan, ada yang perlu ditambahkan, atau mungkin bahkan kita membutuhkan umpan balik dari anak didik kita. Nah, refleksi diri yang kita lakukan, yang dilakukan oleh partisipan, baik itu guru, dalam situasi sosial untuk memperbaiki rasionalitas atau kebenaran dari praktek-praktek sosial atau pendidikan yang dilakukan sendiri. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman sebagai seorang guru terhadap praktek yang dilaksanakan dan untuk memperbaiki situasi lembaga di mana praktek itu dijalankan. Kemudian teman-teman yang berbahagia, PTK ini adalah hal yang penting. Hal yang penting adalah guru harus bersedia mengakui kekurangan diri sendiri. Karena bagaimanapun guru bukan malaikat, maka dia harus merefleksi dirinya. Ada kesempatan yang memadai berupa iklim sekolah yang mendukung berupa kepercayaan timbal balik dari ekosistem sekolah. Apa ekosistem sekolah itu? Di antaranya adalah guru, siswa, orang tua, lingkungan, baik itu melalui komite sekolah atau paguyuban sekolah, dan tentunya adalah kepala sekolah. Dan juga untuk menemukan hal baru, waktu yang cukup dan objek pendidikan dapat diintervensi. Nah, apa itu PTK menurut ahli? Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa PTK adalah merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Sedangkan menurut Dr. Sulipan, penelitian PTK adalah penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan
yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. Mengapa kita perlu mengadakan PTK? Yang pertama adalah setiap anak punya potensi berbeda. Setiap kelas memiliki permasalahan yang berbeda. Nah, itu yang akan kita diskusikan. Bapak Maksum yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, selanjutnya bagaimana desain PTK itu dilaksanakan? Nah, tentunya kita harus memahami dulu apa itu desain. Jika kita melihat pada arti desain menurut KBBI, maka desain itu adalah sebuah kerangka atau bentuk atau rancangan. Nah, perencanaan, tindakan atau pengamatan dan juga refleksi. Menurut Profesor Herawati Susilo dan kawan-kawan yang diambilkan dari pendapat dari model Kurzlewin dan model Kemis dan McTaggart, ada juga model-model yang lainnya yaitu model Elliot, model Hopkins dan model McKernan. Nah, contoh desain PTK yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita akan membahas tentang suatu permasalahan tentang bullying. Ini adalah bullying pada siswa yang dimana di tempat saya di SMPN 2 Blora itu pernah terjadi, dan ini tentunya sudah kami coba untuk selesaikan. Maka kemudian saya berpikir kayaknya ini perlu jadikan contoh untuk pelaksanaan dari desain PTK ini. Yang pertama tentu dari kasus ini, dari bullying siswa yang berbadan besar ini, terkadang kita melihat di anak-anak kita itu, anak-anak yang dianggap kelebihan berat badan itu sering dibully oleh teman-temannya. Nah, dalam perencanaan tentu kita harus mengidentifikasi masalahnya dulu, mencari informasi dengan mengajak bicara kepada anak-anak yang membuli dan yang dibully, karena kita harus mendapatkan informasi yang seimbang. Kenapa anak-anak itu sampai melakukan hal seperti itu, dan kenapa anak yang dibully itu menjadi merasa kecil hati. Dan tentunya harus terpisah. Kenapa harus terpisah? Karena ini untuk mendapatkan objektivitas dan mendapat informasi yang lebih lengkap, baik anak yang melakukan pembulian maupun anak-anak yang dibully. Kemudian yang kedua, apa yang saya kerjakan setelah itu? Apa yang kita kerjakan itu adalah tindakan. Seperti desain tadi, yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah tindakan atau implementasi. Tentu setelah mendapatkan informasi yang lebih lengkap, lebih detail, yang pertama kali saya lakukan adalah berdiskusi dengan guru PK. Karena bagaimanapun guru PK memiliki kemampuan yang lebih dalam memberikan bimbingan dan konseling. Bersama guru PK, saya mencari motif apa yang terjadi sebenarnya. Setelah mencari motifnya, kemudian mendapatkan informasi yang konkret, saya bersama guru BK melakukan pemanggilan kepada orang tua untuk berdiskusi terhadap apa yang terjadi. Agar apa? Agar kegiatan ini tidak terjadi lagi atau tidak diulangi lagi. Dan tentunya dengan memberikan sanksi apabila itu sudah kategori yang berat. Sanksinya tentu adalah sanksi yang mendidik. Lalu kepada korban yang dibully bagaimana? Korban yang dibully kita memberikan penguatan mental dan penguatan spiritual agar tidak trauma dan merasa rendah diri. Karena ini penting, karena itu kalau trauma bisa dibawa sampai dia dewasa. Dan tentunya tidak kita harapkan adalah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentunya juga untuk menguatkan kepercayaan dirinya dalam menghadapi kasus-kasus yang lain. Karena mungkin bisa jadi anak ini trauma atau mungkin dia merasa rendah diri terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Nah, kegiatan yang ketiga adalah desain ini tentu adalah pengamatan atau monitoring. Tentunya dengan pemahaman dan pengertian tentang tindakan yang merugikan orang lain termasuk bullying ini. Kita memberikan penyadaran kepada anak yang melakukan itu, termasuk juga anak-anak yang lain. Sehingga apa? Ini tidak terjadi dan tidak dilakukan oleh siapapun.
dengan tetap terus memperhatikan korban bullying ini dengan pendampingan dan penguatan tentu tidak hanya sekali dua kali, tentunya harus melakukan dengan beberapa kali sampai si anak tadi kembali normal seperti sedia kala. Yang terakhir dari desain ini adalah melakukan refleksi atau evaluasi. Kita harus refleksi, ada kesepakatan kelas yang semua siswa bersepakat untuk saling menghormati dan saling menjaga, saling membantu dan saling toleran antar siswa, dan tidak melakukan perbuatan yang bisa melukai perasaan dan fisik antar sesama teman. Hal ini penting karena kesepakatan kelas ini harus diikuti oleh semua anggota kelas. Dengan kesepakatan ini diharapkan ada kedamaian, kerukunan, dan persatuan di kelas bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Teman-teman semuanya, itulah desain dari PTK yang kami lakukan, yang saya lakukan pada satu kasus. Sehingga dengan kasus yang lainnya, desain ini juga bisa diterapkan. Yaitu yang pertama tentunya adalah melakukan perencanaan, identifikasi masalah, kemudian melakukan tindakan dari implementasi masalah itu, dan yang ketiga adalah pengamatan atau monitoring, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah melakukan refleksi atau evaluasi. Teman-teman sekalian, kesimpulan dari paparan saya ini adalah bahwa penerapan desain penelitian tindakan kelas sangat membantu guru menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di kelas dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bapak Maksum yang saya hormati dan teman-teman semuanya, di bawah juga saya cantumkan daftar pustaka, bisa dilihat, dan intinya adalah bahwa kegiatan desain PTK ini sangat membantu bagi guru atau pendidik untuk memecahkan masalah yang terjadi baik di kelas maupun di luar kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman semuanya, dan saya berharap ada pertanyaan atau tanggapan dari makalah yang saya sampaikan ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah di video yang saya cantumkan ini. Saya kira itu Bapak Maksum yang saya hormati dan teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas masukan komentar dari teman-teman semuanya. Dari saya cukup, saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.